Shalom saudara seiman yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di channel GPB Amanat Agung Kalasan, Yogyakarta. Kali ini kami menyajikan pelajaran eskatologi atau pelajaran akhir zaman menurut iman Kristen yang diramu secara sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Kami berharap pelajaran ini menambah pengetahuan saudara tentang iman Kristen dan iman saudara semakin bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada pertanyaan dari saudara, silakan menulis di kolom komentar dan kami dengan senang hati akan menjawabnya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan bagikan supaya semakin memberkati banyak orang. Kawan sehati dalam Tuhan, dari gubuk di Gunung Cilek ini, kita akan belajar bersama mengenai eskatologi episode 8. Kalau Anda mau pemahaman Anda utuh, komprehensif, karena pelajaran ini sifatnya berseri, saya menyarankan untuk membuka dan dengar, perhatikan baik-baik episode-episode sebelumnya, sehingga saudara punya pemahaman yang komprehensif. Eskatologi ini disajikan secara sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Eskatologi sedap. Hari ini kita akan membahas mengenai kerajaan milenium, kerajaan damai sejahtera 1000 tahun. Kawan sehati dalam Tuhan, sebelum kita membahas kerajaan milenium, Anda perhatikan cat di sini karena kita perlu memperhatikan apa yang sudah terjadi, akan terjadi, yang dinyatakan Tuhan melalui firman-Nya. Firman Allah memulai dengan kekekalan dan akan mengakhiri dengan kekekalan pula. Diawali dengan penciptaan bumi dan langit yang sudah dirusakkan oleh dosa, maka nanti akan diciptakan lagi bumi dan langit baru. Dimulai tanpa pradosa, kemudian disediakan penebusan, diakhiri dengan tanpa dosa lagi, pos dosa. Dari pradosa ada dosa, ditebus, diakhiri tanpa dosa, pos dosa. Perhatikan cat ini. Kawan sehati dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kerajaan milenium. Apa sebenarnya pengertiannya? Apa sifat atau keadaannya? Siapa penduduknya? Dan apa sebenarnya tujuannya kerajaan milenium? Kerajaan milenium atau kerajaan mesianik atau kerajaan Mesias adalah kerajaan di mana Yesus menjadi raja di bumi selama 1000 tahun dalam keadaan damai sejahtera, makmur, penuh dengan kebenaran, bahkan bergulung-gulung kebenaran di seluruh jagat raya. Sesuai dengan perjanjian Tuhan kepada Abraham, Daud, dan perjanjian baru. Yesaya 11 dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba. Ini indah. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama harmoni. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya.
Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Dan anaknya akan sama-sama berbaring, suatu harmoni yang indah. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Dan tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruh dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, di Mesir, di Patros, di Ethiopia, di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau laut. Ini suasana milenium di mana Israel dikumpulkan jadi satu, dan di sana kehidupan yang begitu harmoni luar biasa indah. Mesias menjadi raja. Yesaya 65 dikatakan di situ tidak ada lagi bayi yang hidup beberapa hari. Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. 100 tahun dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Jadi kalau mati 100 tahun itu pasti dia karena berdosa. Karena di situ sudah tidak ada lagi dosa. Sehingga kalau dosa langsung mati. Orang akan hidup lama seperti ketika di awal Tuhan menciptakan manusia. Dikatakan mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Sama seperti kita ini. Dan akan menanami kebun-kebun anggur dan makan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umurku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, anak cucu mereka akan ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Serigala dan anak-anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa makan jerami seperti lembu. Dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk segenap gunungku yang kudus. Demikian firman Tuhan. Kawan sehati dalam Tuhan. Dari ayat-ayat yang panjang itu, kalau kita bisa cermati, kita bisa mengetahui ciri atau keadaan kerajaan milenium itu seperti apa. Israel akan dikembalikan ke tanah janji yang penuh dengan damai sejahtera tadi. Dari berbagai negeri, mereka tersebar. Tapi nanti akan dipanggil kembali, nanti akan dikembalikan ke tanah janji itu yang penuh damai sejahtera. Dan terjadi pembaharuan secara menyeluruh bagi Israel. Ini yang disebut sebagai restorasi Israel. Orang Israel semua kembali dan terjadi pembaharuan. Baik dari sudut ekonomi, politik, bahkan agama. Ini restorasi. Kemudian Yerusalem akan menjadi ibu kota. Bukan hanya ibu kota Israel, tapi ibu kota dunia. Kemudian dunia akan diatur ulang dan diperbaharui. Kemudian Yesus Kristus akan menjadi raja dan memerintah bukan hanya seluruh Israel, tapi seluruh bangsa di dunia ini. Kemudian para salehnya, yang dulu kita jelaskan diangkat, kemudian pesta anak domba Allah, kemudian turun. Para salehnya di sini ikut memerintah bersama Tuhan. Kemudian Roh Kudus akan dicurahkan kepada seluruh umat.
Sehingga pengetahuan akan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Damai, makmur, sejahtera meliputi seluruh bumi. Itulah kondisi, keadaan, sifat kerajaan damai sejahtera. Tidak ada konflik antara binatang di bumi. Misalnya tadi disebut serigala dengan domba, harimau, singa dengan semua harmoni. Umur 100 tahun dianggap muda, artinya umur manusia waktu itu akan panjang seperti zaman-zaman sebelum air bah. Umurnya bisa 900, bisa ini. Panjang karena kerajaan 1000 tahun. Kalau ada orang mati, dia berdosa. Sehingga ketika berdosa, mati. Setan dibelenggu selama 1000 tahun. Jadi kalau ada orang berdosa bukan karena setan. Karena kehendak diri sendiri, maka langsung mati karena setan dibelenggu. Tidak ada dosa yang masuk dalam kerajaan. Begitu ada dosa, mati. Dan dosa itu karena diri sendiri, karena setan waktu itu dibelenggu. Nah, siapa penduduk kerajaan milenium waktu itu? Kalau kita perhatikan, mereka adalah orang-orang yang hidup, yang selamat dari masa tribulasi. Ingatlah bahwa di akhir tribulasi ada perang Harmagedon, di mana raja-raja dunia melawan Israel dan Kristus memenangkan peperangan itu. Dan setelah itu Kristus menghakimi bangsa-bangsa. Dihukum atau diizinkan masuk dalam kerajaan milenium. Ingat Matius 25. Setelah itu Kristus menghakimi Israel milenium yang memenuhi kualifikasi masuk ke kerajaan milenium. Ingat itu. Nah, kalau demikian, kalau kita lihat di situ, siapa penduduk di situ? Bangsa-bangsa yang selamat dari tribulasi, yang memenuhi kualifikasi karena mengasihi Israel. Barang siapa mengasihi hambaku yang paling kecil ini, Tuhan Yesus bilang, dia diizinkan masuk kerajaan 1000 tahun. Dan orang-orang Israel yang setia, yang mengalami restorasi Tuhan, masuk. Itu penduduk kerajaan milenium. Lalu apa tujuan kerajaan milenium? Tujuan kerajaan milenium, yang pertama kita bisa lihat ini pemenuhan janji kepada Abraham. Yang dijanjikan akan memiliki tanah yang berlimpah dengan susu madunya. Abraham dan anaknya dan keturunannya tidak pernah sampai ke situ. Taruhlah zaman Yusuf menjadi berkat bagi Mesir, bagi Israel dan bangsa lain. Tapi belum pernah tanah Kanaan itu melimpah susu madunya. Kerajaan 1000 tahun itulah tanah Kanaan berlimpah susu madunya. Yang kedua, pemenuhan janji Allah kepada Daud. Janji Allah kepada Daud, benih dan tatanya akan memerintah kerajaan kokoh selama-lamanya. Daud, anaknya dan keturunannya tidak pernah ada yang bisa memerintah kerajaan Daud selamanya. Taruhlah Salomo bisa memerintah luar biasa banyak negeri yang ditaklukkan, tapi tidak selamanya. Akhirnya hancur juga. Nah, ketika Yesus datang kedua kali memerintah kerajaan 1000 tahun, itu pemenuhan. Yesus anak Daud, dia memerintah kokoh selamanya. Karena di akhir kerajaan 1000 tahun nanti akan masuk di dalam alam kekekalan. Dia kokoh selamanya kerajaan itu. Yang ketiga, berkat jasmani dan rohani dalam perjanjian baru kepada Israel. Israel akan dipenuhi dengan berkat baik jasmani maupun rohani. Ini dipenuhi pada saat Israel kembali. Dan tadi yang saya sebut sebagai restorasi Israel. Mereka diberkati secara jasmani maupun rohani. Kemudian pemenuhan nubuatan para nabi di PL. Ada banyak nubuatan para nabi di PL yang belum terselesaikan. Di kerajaan 1000 tahun ini terbukti. Kemudian tujuan apa lagi? Membuktikan kuasa Allah atas dosa. Karena dikatakan di situ kebenaran yang bergulung-gulung di seluruh kerajaan di alam semesta ini. Artinya dosa sudah tidak ada. Kebenaran yang bergulung-gulung.
Setan dikalahkan, dibelenggu selama 1000 tahun. Membuktikan bahwa manusia dosa. Bukan karena setan. Karena selama ini orang kalau berdosa selalu berkata, ya gara-gara setan sehingga saya berdosa. Gara-gara iblis sehingga saya berdosa. Sekarang setan dibelenggu. Di kerajaan 1000 tahun ternyata ada orang yang tidak setia dan berdosa. Bukan karena setan, karena free will-nya. Di kerajaan 1000 tahun inilah bukti manusia yang taat kepada Allah atau dia tidak taat kepada Tuhan. Yang taat dia akan terus damai sejahtera selamanya. Yang tidak taat ya langsung mati di sana. Sahabat-sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan, kerajaan milenium adalah kerajaan yang nyata, pasti terjadi. Tuhan menjadi raja, memerintah seluruh dunia, pasti terjadi. Damai sejahtera, orang Jawa bilang, gemah ripah loh jinawi, toto tinti tentrem kerto raharjo. Kita akan memerintah bersama dia. Kalau kedatangannya yang pertama, menebus dosa manusia, jadi secara pasti kita sudah tahu. Kenaikannya ke surga, jadi kita tahu. Maka kedatangannya yang kedua kali, baik ketika dia menghakimi maupun memerintah damai sejahtera, pasti terjadi. Pertanyaan sekarang adalah siapakah Anda, siapakah kita? Dengan budaya kerajaan milenium itu, apakah kita siap untuk masuk seperti itu? Supaya saudara tidak kaget ketika masuk di dalam budaya milenium itu. Belajarlah melayani Tuhan sekarang ini. Melalui kegiatan-kegiatan gereja di mana Anda bergereja. Di mana Kristus yang menjadi kepala dari gereja itu. Ambil bagian di sana, apapun bentuknya. Karena ketika milenium terjadi, saudara memerintah bersama dia, melayani bersama dia, bahkan sampai di kekekalan. Kalau saudara adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan nantikan episode berikut yang merupakan episode yang terakhir. Eskatologi kita adalah eskatologi sedap. Kenapa? Karena sederhana, mendasar, alkitabiah, praktis. Eskatologi sedap.